Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama, warahmatullahi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengikuti presentasi diskusi ini walaupun secara via Zoom, yaitu pada mata kuliah sistem pengobatan sendiri. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Apoteker Aziz Ismunandar SPAM MM. Baiklah, langsung saja saya Fani Rahmayanti sebagai moderator dalam presentasi ini dan adapun rekan-rekan diskusi saya sebagai materi yaitu Mbak Eka Putri Agustin, Ivana Nurul Azizah, Raffi Adam Al-Kafi, dan Titania Leoni Suci. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan membahas definisi swamedikasi. Swamedikasi atau The International Pharmaceutical Federation adalah penggunaan obat non-resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri. Definisi swamedikasi menurut WHO adalah pemilihan dan penggunaan obat-obatan termasuk produk herbal dan tradisional oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang dapat diakali sendiri. Ruang lingkup swamedikasi bukan hanya sekedar cara menggunakan obat, melainkan meliputi cara memperoleh obat tanpa resep, membeli obat berdasarkan resep lama yang pernah diterima, berbagi obat dengan orang lain, atau memanfaatkan sisa obat-obatan yang telah tersedia di rumah. Fungsi dan peran swamedikasi lebih berfokus pada penanganan terhadap gejala secara tepat dan efektif tanpa intervensi sebelumnya oleh konsultan medis. Next. Untuk kriteria penggunaan obat swamedikasi, di sini ada Permenkes nomor 919, Permenkes per /10/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter adalah: pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, tidak memberikan resiko berkelanjutan. Selanjutnya ada penggunaannya yang tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Juga penggunaannya yang diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Berikut ada tips dan cara swamedikasi. Pertama, pasien harus dapat mengenali gejala sakit yang dirasakan. Yang kedua, pasien harus dapat mengenali apakah kondisi sakit yang dialami sesuai untuk swamedikasi atau tidak. Lalu ada memilih produk obat yang sesuai. Caranya yang pertama yaitu diskusikan dengan apoteker. Kedua, hindari membeli obat di toko obat, minimarket, atau supermarket. Setelah membeli atas saran apoteker, pasien wajib membaca dengan seksama dan teliti keterangan obat yang tercantum di kemasan. Apabila gejala tidak membaik dalam waktu lebih dari 3 hari, segera kunjungi dokter. Lalu, bila muncul efek samping obat seperti gatal kulit, kemerahan, mual, muntah, dan lain-lain, segera hubungi dokter yang memberikan resep tersebut. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Untuk kriteria penggolongan obat swamedikasi ada 3. Yang pertama, obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Yang ketiga, obat wajib apotek atau obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter tetapi harus diserahkan langsung oleh seorang apoteker kepada pasien disertai info yang lengkap. Tanda khusus pada obat wajib apotek adalah obat dengan simbol K dalam lingkaran merah.
Ini adalah contoh obat bebas, yaitu Sanmol, Bodrek, Dumin, dan Panadol. Kemudian contoh obat bebas terbatas ada Inza dan Sanaflu. Kemudian contoh obat wajib apotek ada Mevinal, natrium diclofenac, dan FG Trocis. Keuntungan swamedikasi. Yang pertama, membantu mencegah dan mengatasi gejala penyakit ringan yang tidak memerlukan dokter. Kedua, memungkinkan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tetap produktif. Yang ketiga, menghemat biaya dokter dan penebusan obat resep yang biasanya mahal. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dalam pengobatan sehingga menjadi lebih aktif dan peduli terhadap kesehatan. Sedangkan untuk kerugian swamedikasi, yaitu kesalahan pengobatan karena ketidaktepatan diagnosis sendiri, penggunaan obat yang terkadang tidak sesuai karena informasi biasa, pemborosan waktu, dan biaya apabila swamedikasi tidak rasional. Kemudian, dapat menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan seperti hipersensitivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Ya, untuk selanjutnya ada penggolongan obat swamedikasi. Yang pertama ada cara mendapatkan obat. Obat yang tepat dapat diperoleh dari sumber resmi seperti apotek dan toko obat berizin untuk menjamin bahwa obat yang didapatkan bermutu. Sumber resmi yang dimaksud adalah tempat yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Yang kedua, pengelolaan obat swamedikasi dengan cara menggunakan obatnya. Cara menggunakan obat yang tepat yaitu sebagai berikut menurut Departemen Kesehatan RI 2006. Yang pertama, penggunaan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Yang kedua, penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. Yang ketiga, tidak disarankan menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit yang ditimbulkan sama. Yang keempat, apabila obat yang digunakan menimbulkan efek yang tidak diinginkan, segera hentikan penggunaan. Next. Yang ketiga ada cara menyimpan obat. Syarat-syarat penyimpanan obat yang baik dan benar menurut Depkes 2006. Yang pertama, obat disimpan dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua, obat disimpan pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, obat disimpan seperti yang tertera pada kemasan. Yang keempat, obat disimpan di tempat yang tidak lembab dan tidak panas karena dapat menimbulkan kerusakan obat. Yang kelima, jangan menyimpan obat berbentuk cair ke dalam lemari es. Next. Yang keempat, cara membuang obat. Cara obat maupun kemasan obat yang tidak terpakai serta rusak dapat dibuang dengan cara menurut Depkes 2008. Yang pertama, hancurkan obat dan timbun di dalam tanah. Yang kedua, untuk sediaan cair, encerkan sediaan dan buang ke dalam saluran air. Yang ketiga, wadah berupa botol atau pot plastik terlebih dahulu lepaskan etiket obat dan tutup botol, kemudian dibuang di tempat sampah. Next. Jenis penyakit yang boleh diswamedikasi. Gejala penyakit yang dapat dikenali sendiri oleh orang awam adalah penyakit ringan atau minor illnesses. Kriteria penyakit ringan yang dimaksud adalah penyakit yang jangka waktunya tidak lama dan dipercaya tidak mengancam jiwa pasien seperti demam, nyeri, batuk, flu, mual, sakit kepala, serta berbagai penyakit lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Demikianlah presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.